Baik, Dr. Teddy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi sore, kawan-kawan semua. Salam sejahtera. Mudah-mudahan ada pencerahan pada malam hari ini. Pertama-tama saya disclaimer dulu. Saya kini bicara posisi saya sebagai Ketua INAHYA atau Ikatan Ekonomi Kesehatan yang memang kami mempunyai teman-teman di ekonomi kesehatan mempunyai banyak eh, perhatian-perhatian tentang JKN ini. Di samping itu ya seperti tadi disampaikan, saya harus mengakui bahwa sejak awal banyak hal-hal yang saya sampaikan dan menjadi fitur-fitur di dalam JKN ini. Jadi ya, itu disclaimer. Yang kedua, disclaimer saya adalah saya beberapa kali diundang pada rapat-rapat peraturan, tapi tidak semuanya. Saya mengikuti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perubahan tarif ini. Memang bisa jadi dalam perubahan tarif ini belum optimal seperti halnya yang diinginkan semua orang. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah gelas berisi air, ini memang bukan air yang penuh, gelas yang penuh air, baru setengah. Dan baru setengah pun tergantung dari sisi pandang dari kita. Ada yang melihatnya dari setengah betul-betul paralel, tengah, ada yang agak ke atas, ada yang ke bawah, dan dari atas, dari bawah tentu bisa bermacam-macam persepsinya. Tapi yang jelas bahwa Permenkes ini keluar untuk kebutuhan yang sudah tadi Dr. disampaikan mendesak, tapi memang bukan merespon yang Dr. Abidin sampaikan. Jadi ini untuk short term, untuk kebutuhan biasa saja dalam waktu dekat juga direvisi lagi ya. Nah, untuk itu sosialisasi atau diskusi kita pada hari ini menjadi baik, menjadi penting karena memang seperti disampaikan Bung Timbul, ini ada dua Siregar, mudah-mudahan malam ini banyak ide-ide segar nih ya. Yang menyampaikan kepentingan masyarakat dan ada perlunya keterlibatan masyarakat, ya perlu dipahami bahwa dalam pembuatan peraturan memang keterlibatan itu penting, tapi bukan keterlibatan orang per orang semua harus ikut atau semua dokter harus ikut, tentu saja tidak. Ada keterlibatan asosiasi sebagai perwakilan, dan itu sejak awal di Undang-Undang disebutkan pasal 20 Undang-Undang ICSN pasal 24 ayat 1 hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi. Dan dalam banyak forum diskusi seperti ini, sejak beberapa tahun yang lalu, saya sering menyampaikan bahwa seharusnya ID memang mempunyai kemampuan, karena sudah difasilitasi di dalam undang-undang untuk bisa melakukan pembahasan-pembahasan mencapai kesepakatan tentang tarif. Jadi kalau tadi misalnya ada yang komentar tarifnya kecil dan sebagainya, kecil itu kecil ukurannya apa, standarnya apa, buat apa. Ada yang bicara jasa medis misalnya. Jasa medis itu haknya rumah sakit atau fasilitas kesehatan menentukan, bukan pemerintah menentukan. Itu by undang-undang sudah pengaturannya demikian ya. Jadi saya kira ini bagian koreksi juga buat asosiasi, entah itu klinik, rumah sakit, atau dokter, ya, untuk menggunakan kewenangan yang sudah diberikan di dalam undang-undang agar bisa mempunyai peran yang baik. Jangan sampai pada waktu sudah keluar peraturan, kemudian kita baru kaget, wah ini tidak memuaskan dan sebagainya. Ya, pasti memang tidak akan ada yang puas semuanya. Nah, beberapa fitur-fitur peraturan dari segi saya sebagai orang yang spesialisasinya ekonomi kesehatan sudah tertampung prinsip-prinsip dasarnya, walaupun nilainya memang belum. Karena prinsip dasarnya adalah salah satunya bahwa tarif itu harus memenuhi biaya-biaya produksi yang layak.
Ya, berapa biaya produksi yang layak untuk suatu layanan harus dikaji yang betul. Dan disinilah peran asosiasi, peran profesi harus punya. Dulu saya sampaikan, semestinya ID punya ahli yang betul-betul mendalami soal JKN ini, dari tarif ke tarif, aturan, dan sebagainya, sehingga nanti wakil itulah yang akan mewakili asosiasi, berbicara dengan kementerian, dengan BPJS, sehingga apa yang dibahas menjadi profesional, tapi evidence based, tidak berdasarkan persepsi-persepsi. Nah, salah satu hal yang penting adalah bahwa tarif itu harusnya disesuaikan secara berkala untuk mengoreksi biaya produksi, paling tidak inflasi. Ya, tapi yang paling penting harusnya bisa mencukupi biaya produksi. Berapa sih biaya produksi yang pantas? Ini juga asosiasi belum punya, sayangnya, ya, nggak punya konsep. Sehingga kalau berdebat ya debat kusir nggak akan selesai di dalam sebuah pembahasan peraturan perundangan. Nah, koreksi terhadap inflasi menurut saya memang belum cukup. Saya sudah sampaikan Pak Menteri, alhamdulillah Pak Menteri kirim ke saya naskah ini duluan, personally dia kirim ke saya bilang alhamdulillah ada perubahan, tapi memang belum mencapai koreksi inflasi yang memadai untuk rumah sakit. Kalau untuk FKTP sudah, sebetulnya kenaikan FKTP ada yang sampai 50% naiknya dari sebelumnya, ya. Sudah ada, udah lebih bagus, tapi buat rumah sakit belum. Nah, yang penting bagaimana kita harus pantau apakah perubahan ini, tadi sudah disinggung, bisa meningkatkan kualitas layanan atau sekedar baru mengoreksi kesulitan-kesulitan yang dihadapi teman-teman sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, kami juga dari teman-teman yang memahami ekonomi kesehatan sering mengoreksi, minta perbaikan-perbaikan dalam hal adjustment. Tarif-tarif rumah sakit kelas A itu sudah relatif jauh lebih tinggi dari rumah sakit kelas CD, sehingga tidak menimbulkan insentif buat rumah sakit kecil di daerah untuk bisa melayani dengan lebih baik. Dan ini dalam tarif ini sudah ada penyesuaian-penyesuaian yang memberikan bobot lebih besar pada perubahan-perubahan tarif kelas C dan D. Itu bagian yang sudah saya lihat masuk di dalam pertimbangan-pertimbangan sehingga kita bisa melakukan pemerataan yang lebih baik. Begitu juga beberapa tarif-tarif yang dulu tidak baik sudah ditinjau sehingga menimbulkan lebih fairnya, ya. Ada tarif tambahan CAPD misalnya, ada penambahan USG untuk standar baru dari layanan KIA yang tujuannya memperbaiki outcome, nanti kematian ibu bisa turun dan sebagainya. Sudah ada adjustment yang dari teman-teman yang memahami ekonomi kesehatan sudah mengusulkannya. Yang juga penting adalah adjusted capitation, yang ini sering kami kritik, bahwa kalau orang dibayar sama secara kapitasi sementara distribusi usia tidak sama, maka itu tidak adil, tidak fair. Tadi disinggung misalnya, kalau di universitas yang mahasiswa semua sehat-sehat dibayar sama dengan mereka yang tinggal di kompleks yang banyak orang tuanya, ya tidak fair. Maka harus ada adjusted terhadap risiko, karena bagi yang tua harusnya klinik mendapat bayaran lebih banyak, dan itu sudah diakomodir, ya. Jadi nanti besaran kapitasi yang sebenarnya harus dihitung oleh teman-teman, berapa porsi peserta yang berusia di bawah 5 tahun, pada usia produktif, lansia, komposisi itu nanti dikalikan dengan indeksnya, baru akan keluar total bayaran kapitasi yang akan diterima. Juga sudah banyak tambahan-tambahan layanan yang sifatnya screening, preventif, promotif, insentif di situ.
Sehingga kita bisa lihat step by step akan ada perbaikan, ya. Pasti belum akan mencapai tujuan yang akhir, tapi step by step sudah ada tambahan-tambahan dikit. Itu bagian yang saya lihat sudah masuk di dalam Permenkes yang baru ini. Yang satunya yang belum saya lihat adalah bagaimana kualitas indikator akan diukur. Itu memang belum di sini, dan mungkin nanti ada perbaikan di dalam Perpresnya, karena perbaikan ini bertahap. Nah, dalam bayaran kapitasi memang tadi disinggung oleh Dr. Teddy persoalan redistribusi. Nah, redistribusi ini sebetulnya masalahnya bukan di Permenkes. Bahkan Inpres 1/2022 tahun lalu sudah keluar itu untuk redistribusi. Saya menilai di sini masalahnya ada di BPJS. Dan ini juga bagian yang teman-teman kita harus melakukan sebuah dialog. Kalau perlu ada tekanan, ya nggak apa-apa tekanan untuk kepada BPJS untuk menjalankan yang benar. Tapi perlu dipahami konsep yang terbaik, dan itu dulu udah pernah keluar di dalam Perpres, bukan BPJS yang menentukan peserta dikirim ke siapa. Bukan juga tadi universitas. Itu adalah hak setiap orang. Maka yang fair adalah harus jelaskan BPJS ini belum melakukan tugasnya dengan baik dalam hal ini, yaitu ada perintah undang-undang BPJS harus memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta. Pesertalah yang menentukan, saya mau pilih ke puskesmas, saya mau pilih ke klinik, saya mau pilih ke dokter praktek, haknya peserta. Tugasnya BPJS, tugasnya kita semua menjelaskan kepada peserta, ini hak kamu. Walaupun di dalam aplikasi JKN sudah ada fiturnya itu, di mana kita bisa memilih tiap 3 bulan kita pindah ke FKTP mana, kita bisa pilih. Tapi informasi itu sangat minim diketahui oleh peserta. Jadi kalau BPJS disuruh menentukan, ya memang tadi ada insentif BPJS untuk memilih yang lebih murah, ya bisa terjadi, tapi itu tidak boleh BPJS. Nah, ini bagian yang harus kita punya komunikasi dengan BPJS, dengan pemerintah. Menurut usul saya sih ada dialog rutin lah antara asosiasi dengan pemerintah dan dengan BPJS agar bisa teman-teman melakukan balance dalam dinamis, ya. Dalam dinamis maksud saya kita terus-menerus memperbaiki, tapi ada step by step. Kita bisa menuntut tarif lebih tinggi, tapi kita juga harus tahu berapa revenue-nya, berapa dana yang ada. Saya sering mendengar dan yang saya sering kritik, pimpinan BPJS bilang, wah presiden minta jangan ada kenaikan tarif. Ini bagian yang tidak benar, karena undang-undang tidak memberikan kewenangan presiden sebagai seorang untuk mengatakan iuran tidak boleh naik, bayaran tidak boleh naik. Itu untuk kepentingan politik, ya. Nah, JKN harus dibuat bersih dari kepentingan politik, tapi benar-benar teknis. Yang teknis itu adalah berapa sebetulnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat orang sehat tetap sehat dengan upaya promotif preventif, UKM yang UKM oleh dinas, oleh Kemenkes, itu Undang-Undang Kesehatan bunyinya begitu, UKP dengan BPJS. Nah, berapa itu biayanya? Nah, berapa biaya kalau jadi kapitasi? Dihitung yang wajar supaya dokter jangan dibayar lebih rendah dari buruh-buruh atau tukang ojek penghasilannya, dokter umum, ya, dokter praktek umum. Dokter spesialis berapa yang pantas? Saya juga dapat itu tarif rumah sakit vertikal baru saja dikeluarkan tanda tangannya Menteri Keuangan. Waduh, kalau menurut saya kalau pakai tarif kayak begitu, rakyat habis dicekek ini, ya. Kalau misalnya dia bukan peserta JKN, matilah dia. Ini juga bagian yang tidak betul, seperti yang Dr. Abidin sampaikan. Berapa itu? Ini bagian-bagian yang kita harus fair. Berapa sih dokter spesialis atau subspesialis pantasnya menerima pendapatan per bulan? Jasa mediknya kok tinggi sekali, sampai puluhan juta sekali tindakan, misalnya berapa jam dan sebagainya. Itu bagian yang harus ada kesepakatan kita bersama.
Lalu dari data-data itu berapa yang fair dan untuk memproduksi suatu layanan antara kota besar seperti Jakarta, Surabaya tentu berbeda dengan kota kecil. Maka tentu harus ada faktor pembeda dalam tarif. Antara rumah sakit milik pemerintah, puskesmas dan klinik yang milik pemerintah yang juga sudah mendapatkan layanan mendapatkan dana APBN APBD yang nggak bisa dibayar sama dengan rumah sakit swasta, ya. Kalau mau dihitung yang sama, fairness-nya memang harus sama, tetapi dalam hitungannya berapa sebetulnya rumah sakit milik pemerintah mendapat bayaran dari total penerimaan CBG ditambah dana-dana APBN atau APBD, jadi berapa dia? Begitu juga kapitasi. Nah, itu baru fair kalau udah sama. Nah, ini juga belum kita sepakati itu hitungan yang benar. Nah, untuk bisa melihat itu, berapa kemampuan BPJS bayar, itu juga harus dilihat. Saya himbau semua yang ada di sini, coba cek, buka sekarang ya website situs Sismonef JKN terpadu. Anda lihat berapa besar dana di BPJS di situ, sehingga kita bisa bilang, oh masihnya cukup. Ya, saya buka ini di depan saya ini. Ada aset BPJS sekarang ini 96,87 triliun. Ini by November 2022. Itu DJS berapa ya? DJS. Total aset DJS 96,87 triliun. Aset neto 547 triliun. Coba kalau kita bagi, oke lah ini dikasih dengan cadangan teknis 38,56 triliun. Ini juga kebanyakan karena by law sebetulnya 15% 1,5 bulan beban juga cukup sebetulnya. Ya, tapi ini terlalu banyak, ini 2 kali lebih, hampir 3 kali beban. Nah, kalau kita hitungkan kenaikannya, saya pernah sampaikan ke Pak Gufron. Kalau hitungan saya juga ke Kemenkes, sampai 30% total belanja BPJS untuk biaya kesehatan sebetulnya masih aman, ya. Tapi kemudian Kemenkes menghitung-hitung, mencoba menaikkan sampai 18%, paling tidak koreksi inflasi. Itu udah usulan dari Kemenkes. Tapi BPJS bertahan, ini yang saya pantau ya, bertahan tidak mau naik tinggi, mau bertahan 7,5%. Bahkan melibatkan Pak Muldoko komentar. Menurut saya ini jadi dibawa ke arena politik yang sebetulnya tidak perlu. Ya, harusnya pure oleh kita yang mengerti. Harusnya DJSN yang lebih diberikan peran, yang merupakan perwakilan dari pemerintah, pekerja, pemberi kerja, dan peserta. Nah, ini tidak dilakukan. Jadi uang cukup banyak. Kalau kita lihat dari pembayarannya, 1 bulan itu bayaran BPJS itu sekitar 10,6 triliun 1 bulan. Jadi kalau dana aset DJS yang ada sekarang tambahannya 10 triliun, ini banyak sekali, kebanyakan. Sementara undang-undang SJSN mengharuskan dana amanat, ya, dana amanat itu dana jaminan sosial, harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Yaitu melalui apa? Melalui bayarlah fasilitas kesehatan dengan baik, sehingga fasilitas kesehatan bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Bukan memaksimalkan dana cadangan, ya, atau dana jaminan sosial. Kalau memang ada kekurangan, ya naikkan iurannya, bukan wah kata presiden jangan naik. Ini tidak betul, ya. Jadi bagian-bagian yang kita lihat memang masih ada penyimpangan-penyimpangan, tapi disinilah harusnya asosiasi kita, para dokter, para bidan, para dokter gigi, perawat bisa melakukan analisis yang baik. Kita berbasis evidence, kalau perlu direvisi kita revisi. Mari kita tinjau dampaknya ini terhadap kualitas. Kalau tidak baik, kita datang lagi ke Menkes, datang lagi ke BPJS, minta revisi Pak. Juga bukan ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan harusnya nggak ada peran apa-apa di sini. Tapi dalam banyak hal saya amatin ikut-ikut cawe-cawe dalam penentuan. Ini juga bagian yang tidak beres. Saya kira itu bagian. Jadi himbauan saya adalah kita coba review dan
introspeksi diri, kita harus berperan dengan positif untuk bisa memperbaiki, tapi evidence based. Dan kalau memang ada kekurangan, ada yang tidak pas, ya kita datang lagi, nego lagi, dana di situ kalau kita lihat dana JKN cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.